Halo, assalamualaikum sahabatku semuanya. Salam tabe lingguna latai, salam sujud kerende malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kacubata. Pada video kali ini Bang Jeb kembali hadir, dan pada video kali ini kita akan bercerita tentang Putri Mayangsari. Putri Mayangsari adalah putri dari Sultan Suryansah yang bergelar Penembahan Batu Habang. Dari istri keduanya yang bernama Norhayati, Putri Mayangsari dilahirkan di Keraton Peristirahatan Kayu Tangi pada tanggal 13 Juni 1858. Bagi masyarakat yang berada di kawasan daerah aliran Sungai Barito, nama Putri Mayangsari tentunya sangat tidak asing lagi. Anak perempuan dari Raja Banjar yaitu Sultan Suryansah yang lebih terkenal di kalangan masyarakat dengan panggilan Raja Matahabang atau dalam artian bahasa Indonesianya Raja Mata Merah. Makam putri kerajaan Banjar itu berada di Desa Jaar, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut cerita Putri Mayangsari pada abad ke-14, silsilah keturunan Dayak di kawasan Barito terbagi dari Dayak Kampung 10, Dayak Benua 5, Dayak Lawangan, Dayak Paju Epat. Di antara keturunan Dayak itu ada garis keturunan orang terhormat yang disebut Uria. Keturunan Uria tersebut tidak jatuh pada keturunan Dayak Kampung 10, Dayak Lawangan, dan Dayak Paju Epat, melainkan hanya pada Dayak Benua 5. Keturunan Uria terdiri dari dua orang Dayak Benua 5 yang bernama Uria Mapas Negara dan Uria Rinyam. Keduanya hidup akur, rukun, dan damai, hingga pada suatu hari terjadilah perselisihan paham kepercayaan masalah anutan dalam adat istiadat Keharingan. Hal inilah yang menyebabkan Uria Rinyam harus bermukim di wilayah kampung Dayak Paju 10, Desa Dayu, Kecamatan Kerusen Janang, dengan membawa adat istiadat kepercayaan. Walaupun ada beberapa benda pusaka yang sama dan memiliki kesamaan adat seperti abeh dan batu maruken, setelah tumbuh besar di kampung Dayu, Uria Rinyam yang memiliki wajah rupawan merantau dan bekerja di kerajaan Banjar di kawasan Kayu Tangi yang pada saat ini adalah kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu Uria Rinyam dipercaya oleh Raja Banjar, Sultan Suryansah, menjadi pembantu atau pengawal kerajaan. Segala kepengurusan di kerajaan Banjar dipercayakan kepada Uria Rinyam. Semua ini karena pengabdian Uria Rinyam yang setia kepada Raja Banjar. Dan selanjutnya Sultan Suryansah yang dikenal sering bepergian ke berbagai wilayah kerajaan di Hulu Barito, Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, dan Puruk Cahu, Kabupaten Ngurung Raya untuk urusan kerajaan. Karena sering bepergian, terciptalah kesempatan antara Uria Rinyam dan Ratu Galuh Banjar untuk sering bertemu berdua sehingga membuat hubungannya sekian erat. Hubungan gelap dengan sang istri Raja Banjar itu terjadi karena ketampanan wajah Uria Rinyam. Sebagai manusia biasa, Uria Rinyam tidak bisa menahan diri karena sering datangnya godaan dari istri Raja Matahabang. Dari sinilah awal mula terjadinya peristiwa tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Uria Rinyam mendapat kabar bahwa Raja Banjar, Sultan Suryansah, sudah pulang dari Puruk Cahu ke Istana Banjar. Mendengar kepulangan itu, Uria Rinyam langsung bertolak pulang ke Desa Dayu, tempat ia tumbuh dan besar. Sesampainya di Sungai Barito di wilayah Hulu Marabahan, saat ini dikenal dengan Kabupaten Marabahan, Kalimantan Selatan, Uria Rinyam berpapasan dengan Sultan Suryansah dan saling berjabat tangan. Namun
kepercayaan Raja Matahabang kepada Uriarinyam buyar. Ketika mengetahui istrinya memiliki hubungan khusus dengan Uriarinyam, Raja Banjar pun menyimpan amarah dengan Uriarinyam karena tubuhnya mengeluarkan aroma wangi milik Ratu Galuh Banjar yang tidak lain adalah istrinya. Minyak wangi Istanbul tersebut merupakan ciri khas dari istrinya yang biasa dipakai di istana kerajaan, dan aroma wanginya bisa dicium dari kejauhan hingga 3 km. Sultan Suryansah hanya bisa bergumam dan bertanya di dalam hati sambil memendam amarah yang cukup besar. Setibanya di istana Banjar, sang raja akhirnya memanggil istrinya untuk berkata dengan sejujurnya untuk bercerita mengapa aroma minyak wangi yang biasa digunakan istrinya ini bisa melekat di tubuh Uriarinyam. Karena terus dicecar oleh sang suami, Ratu Galuh Banjar pada akhirnya bercerita dan jujur. Ia pun mengakui memiliki hubungan khusus dengan Uriarinyam secara diam-diam. Raja Banjar pun murka dan tak mampu menahan emosinya. Belakangan ada yang menyebutkan bahwa istri Raja Banjar ini tidak diungsikan tetapi dihukum sesuai syariat Islam. Pada waktu lain, Uriarinyam menerima patok bekaka yang berupa sebuah patung yang memiliki ukiran khusus sebagai tanda pesan rahasia. Uriarinyam pun diminta untuk segera datang ke kerajaan Banjar dengan mencukur rambut karena ingin diangkat untuk menggantikan sang Raja Banjar. Curiga dengan gelagat tersebut, Uriarinyam pun melakukan pertapaan untuk mendapatkan kejelasan dari perintah sang raja. Ternyata kabar yang diterimanya yakni pembunuhan terhadap dirinya oleh sang raja Uria. Uria pun segera melihat tari kehidupannya, tetapi tiada ada tanda memiliki umur yang panjang. Uriarinyam pun memilih untuk meminta temannya sebanyak 9 orang untuk menemaninya ke kerajaan Banjar. Namun setibanya di kerajaan Banjar, 9 temannya tersebut tak diizinkan masuk ke kerajaan. 9 temannya tersebut diminta untuk menginap di luar kerajaan. Namun setelah 3 hari tak ada informasi kabar berita dari Uriarinyam. Teman-temannya pun pergi ke kerajaan Banjar untuk menanyakan kabar dan keberadaan Uriarinyam. Hasilnya, kerajaan Banjar mengatakan bahwa Uriarinyam sudah tak ada lagi di kerajaan dan keberadaannya pun juga tidak diketahui. Karena adanya kejanggalan, ke-9 teman Uriarinyam ini akhirnya pulang ke kampung halaman dan melaporkan hal tersebut kepada kakak kandung Uriarinyam, yaitu Uria Mapas Negara yang tinggal di sebuah kampung Lubuk Kajang, daerah pinggiran sungai terbesar kala itu, dan kini menjadi desa Jaar. Tidak enak mendengar kabar tentang adiknya yang disampaikan kepada teman-teman Uriarinyam. Uria Mapas melakukan pertapaan dan berkomunikasi dengan teman-teman gaibnya. Teman gaib Uria Mapas pun mengatakan bahwa adiknya Uriarinyam telah dibunuh oleh kerajaan Banjar dengan kepala dipancung. Mendengar hal tersebut, Uria Mapas melakukan ritual untuk membalaskan dendam dengan berperang ke kerajaan Banjar. Sebelum berangkat, Uria Mapas sempat mengirimkan pucuk bekaka kepada Raja Banjar dengan isi pesannya bahwa dirinya akan menuntut balas dengan cara perang besar melawan kerajaan Banjar seorang diri. Uria Mapas pun berangkat membawa sepucuk mandau yang bernama Langsar Tewomea
Mandau ini berarti haus akan darah, lapar akan daging, dan sebatang halu ialah kayu penumbuk padi. Pusaka dengan mengikuti alur sungai Tabalong yang tembus ke hulu sungai besar Banjar yang sekarang disebut Sungai Martapura. Perjalanan itu dilakukan dengan menggunakan kumpai atau rumput ilalang yang ada lumpur terapung di air yang dirakit menjadi sebuah perahu besar. Uria Mapas bertekad di mana kumpai yang dinaikinya itu tertambat, maka di daerah itulah ia akan memulai perang. Ternyata kumpai yang dinaikinya tertambat di sebuah kurungan ikan di daerah Hulu Merbahan. Disitulah Uria Mapas mulai mengamuk dan menghabisi separuh dari warga kerajaan Bekumpai yang saat itu merupakan salah satu daerah milik kerajaan Banjar. Kerajaan Bekumpai pun mengirimkan pesan kepada kerajaan Banjar bahwa warganya tidak mampu untuk menghadapi amukan Uria Mapas. Tidak begitu lama, kerajaan Banjar mengirimkan pesan pula kepada kerajaan Bekumpai dengan Patok Bekaka yang memberikan pesan perdamaian untuk Uria Mapas. Isi pesan yang disampaikan kerajaan Bekumpai kepada Uria Mapas diantaranya, Raja Banjar akan memberikan anaknya seorang putri yang bernama Putri Mayang Sari sebagai pengganti adiknya yang tewas di tangan Raja Banjar. Putri Mayang Sari memiliki wajah yang cantik dan rupawan, serta memiliki rambut yang lebat dan panjang. Uria Mapas menerima perdamaian dari Raja Banjar dan hidup bersama dengan Putri Mayang Sari dari Lubuk Kajang, Desa Jaar bersama adik perempuannya. Uria Mapas sangat menyayangi adik perempuannya yang cantik. Dengan penuh kasih sayang, pada suatu hari Putri Mayang Sari mandi di Sungai Lubuk Kajang dan kondisi tubuhnya pun kemudian mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia di tempat tersebut. Terima kasih sahabatku semua, mungkin itulah tadi cerita dari Bang Jet pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.